di mana umatku nanti, kata Rasulullah, cinta sekali kepada dunia sampai dia lupa kepada akhirat. Ini sudah memang masa-masanya. Saat kita cinta dunia itu, dalam hadis lain Rasulullah mengatakan hubbud dunya wa karahatul maut. Orang kalau sudah cinta sekali kepada dunia, sukses sudah ada, apa yang paling ditakutinya? Mati. Orang kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, yang paling ditakuti olehnya adalah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segenap puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, karena anugerah nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, yang menjadi prioritas utama bagi kita, bukan saja di dunia ini, tetapi saat yang paling utama kita adalah nanti di akhirat. Sebelum akhirat itu datang, ada akhirat kecil yang namanya sakaratul maut. Maka saya mengikuti protokol tadi, mengatakan dalam mukadimahnya, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta. Kemudian sidang jamaah, salawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan keharibaan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat cinta kepada kita. Tidak ada rasul yang bisa memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah kecuali baginda Nabi Rasulullah. Maka kita umat Islam paling prioritas utama dapat syafaat nanti karena faktor air wudu. Karena sahabat bertanya, kaifa ummatika yaumul qiyamah ya Rasulullah? Mana contoh umatmu nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Inna ummati jaa yaumal qiyamah ghurran bi asaril wudu. Tanda umatku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, dia akan datang dengan bekas air wudu. Maknanya di tempat yang kena air wudu, di situ bercahaya. Nah, ini. Kemudian kata ta'zim kepada Abi Imam Syekh,
guru-guru kami, orang tua kami, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam kesempatan ini saya beri judul yaitu cinta 5 perkara, lupa kepada 5 perkara. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku nanti satu masa, kata Rasulullah, yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Umatku nanti cinta 5 perkara, lupa pula 5 perkara. Yang pertama kata Rasulullah, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Di mana umatku nanti kata Rasulullah cinta sekali kepada dunia sampai dia lupa kepada akhirat. Ini sudah memang masa-masanya. Saat kita cinta dunia itu, dalam hadis lain Rasulullah mengatakan hubbud dunya wa karahatul maut. Orang kalau sudah cinta sekali kepada dunia, sukses sudah ada, apa yang paling ditakutinya? Mati. Orang kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, yang paling ditakuti olehnya adalah kematian. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, tetapi untuk merebut, untuk meraih sukses dunia, bukan tidak boleh dalam Islam, dianjurkan. Malah kalau kita lihat dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kita bermohon kepada Allah kehidupan yang bahagia, hasanah di dunia, wa fil akhirati hasanah, juga demikian nanti di hari kiamat dalam keadaan hasanah. Wa qina adzabannar, kita mohon kepada Allah agar kita dilindungi daripada azab neraka. Ini sidang jamaah. Kalau dunia bukan tidak boleh dalam Islam, kita kejar. Karena orang-orang kaya, memang banyak orang Islam yang selalu berjalan di atas ayat dan hadis, yang selalu dalam makna iman. Tetapi tidak sedikit orang berjalan ataupun mengatakan iman dan Islamnya, tetapi pekerjaannya selalu dalam kekufuran. Ini pun tidak sedikit. Karena apa? Hubbud dunya, cintanya kepada dunia, sehingga menghalalkan segala cara. Ini sidang jamaah. Hubbud dunya wa karahatul maut, takut juga kepada mati. Tapi yang pertama dalam Rasulullah mengatakan yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Maka oleh karena itu sidang jamaah, bukan tidak perlu dunia ini, perlu, tetapi berusahalah dengan cara yang baik. Artinya sesuatu itu yang disifati kepada keridaan Allah. Kalau Allah sudah ridha, tidak ada masalah. Karena Agniya Sakia itu mendapat julukan daripada Rasulullah, urang-urang kaya yang dermawannya nilai ba Allah. Karena dipegah oleh Rasulullah, as-sakhiya qaribun ilallah. Orang-orang yang kaya dermawan itu dekat sekali dengan Allah. Wa qaribun ilal haq. Kalau orang kaya sudah dermawan, dekat kepada kebenaran. Wa qaribun ilal jannah, dekat ke surga. Wa qaribun ilan nas, dekat dengan manusia.
Ini orang kaya yang dermawan. Makanya perlu orang kaya, bukan tidak perlu dunia. Yang seperti inilah. Wa ba'idun ilan nar. Kalau jadi orang kaya sakia menjadi dermawan, wa ba'idun ilan nar, Allah menjauhkan orang itu dari neraka. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, yuhibbunal hayat wa yansawnal mauta. Cinta sekali kepada kehidupan, tetapi lupa kepada kematian. Padahal dalam pengantaran protokol sudah dikatakan alladzi khalaqal mauta. Untuk apa Allah dahulukan alladzi khalaqal mauta? Artinya supaya kita tidak ada tuntutan besok, enggak ada protes-protes kepada Allah. Allah yang menciptakan mati, lalu kita dihidupkan. Dihidupkan. Khalaqal mauta wal hayata, dihidupkan oleh Allah. Tapi punya awal udah budak pemete kadang je tuntutan tengah punya pemete lu. Tetapi karena dari tidak ada kepada ada, tak bisa kita tuntut. Lalu untuk apa Allah jadikan kehidupan ini? Wa nabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah Allah membuat ujian bagi kita. Dalam perjalanan hidup ini, apa yang dinilai oleh Allah? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa di antara kita yang baik amalnya. Ini sidang jamaah. Karena kita sudah memasuki tahun 1445 Hijriah, marilah kita hijrah. Apa yang kita hijrahkan? Amal ibadah kita dari kurang kepada bertambah. Dalam segi apapun, hijrah ini kepada kebaikan. Inilah yang disebut dengan pengertian hijrah manusia ini. Artinya momennya adalah wal tamzur nafsun ma qaddamat liqad. Melihat kepada diri sendiri apa saja yang telah dia kerjakan. Ini sidang jamaah, kalau kita lihat hijrah ini luas sekali definisinya. Kita hanya berseberapa api. Dibandingkan para imam 4 itu yang beribadah kepada Allah. Cicitnya Rasulullah, anak Sayyidina Hasan, solat sehari semalam 1000 rakaat. 1000 rakaat itu bayang. Nyancat Rasulullah, anak Sayyidina Hasan. Imam gedanya, imam yang punya termasuk imam yang keempat itu anale sembahyang 300 rakaat sehari semalam. Memang ada nilai dengan kiban cara kita nyonyo kemandung-mandung kembali kepada hijrah, momen hijrah ini dari hanaga ke God. Dari dulu pelit, mari kita menjadi golongan sakia, orang-orang yang dermawan. Ini yuhibbunal hayat wa yansawnal mauta. Cinta kepada kehidupan tapi takut kepada mati. Memang harus takut,
Tetapi untuk menjadi sebuah predikat tentang hak itu, memang pengumuman Pak Masjid sedekah dari hamba Allah untuk menobatkan nak hamba Allahnya hana susah, tidak susah. Tuan boh hamba Allah, artinya supaya tidak ada unsur ria, tidak ada unsur pamer. You pegat hamba Allah. Tambah lagi hamba Allahnya mutafaul. Kapan tafaulnya? Saat kita menjelang mati. Pajan menjelang mati, kan perlu mati. Pun kena Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibad, wadkhuli jannati. Ini baru lulus sebagai hamba. Hai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan keridaan dan juga engkau ridha. Masuklah dalam golongan hambaku, kata Allah. Ini yang berat. Pegah dia tunggu. Hamba Allah, hamba Allah. Tapi untuk lulus sebagai seorang hamba bukan barang mudah. Idonya yang kadang dua roh yang nalahi. Taboh dengan pernyataan Allah, taboh dengan pernyataan Rasul yang nata menghamba. Siapa yang pertama? Rasulullah. Di mana kejadian? Pada perjalanan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu baru ada satu orang hamba yang lulus. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya yang kadulu. Tanya kalau menunggu. Teman tabuh galak tu. Kadang lagi hambanya yang kena bahaya di tafaulnya bahaya. Tafaulnya juga ada baiknya. Ini tahidro hamba kata melaki bijak ke hamba Allah. Tetapi untuk lulus susah. Yang kedua, siapa yang lulus sebagai hamba tapi pernyataan Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Dalam satu hadis yang diriwayatkan, kata Ayub Al-Ansari, kharajna ma'a Rasulullah, kami keluar bersama Rasulullah, li janazati Sa'ad bin Mu'ad, mengantarkan jenazah Sa'ad bin Mu'ad. Falamma dafaina ausaina alaihi turab, manakala telah kami kebumikan Sa'ad bin Mu'ad dan kami ratakan kuburnya dengan tanah, fajalasa Rasulullah fi qabr, duduklah Rasulullah di pinggir kuburnya Sa'ad bin Mu'ad. Lalu apa kerja Rasulullah? Bertasbih. Summa qal subhanallahi tawilan. Rasulullah neduk bak bineh kubur Sa'ad bin Mu'ad, nebacakan tasbih yang panjang. Fasabbahna ma'ahu, maka kun Ayub Al-Ansari, kami juga bertasbih bersama Rasulullah. Summa qal, lalu Rasulullah menyambung mengatakan Allahu Akbar, bertakbir Rasulullah. Fatakabbarna ma'ahu, kami juga bertakbir bersama dengan Rasulullah. Setelah selesai, Ayub Al-Ansari bertanya, malaka ya Rasulullah, ada apa dengan engkau ya Rasulullah? Fasabbahna fatakabbarna, engkau membaca tasbih dan takbir, dulu tidak pernah kamu lakukan pada sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah? Aku menyaksikan jasad hamba Allah abdi salihi fi qabri, dihimpit oleh kubur tadi, hamba Allah yang soleh, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Ini yang kaluluh ke hamba. Kita nyata meleke beluluh mendu sebagai hamba Allah. Ini yang kedua.
Yang kelih Buna yuhibbunal hayat wa yansawnal mauta. Yang kelih yuhibbunal kusura wa yansawnal kubura. Cinta tak kita nyok kebangunan mewah, yang megah-megah bangunan-bangunan ini hari sedang berlomba-lomba di dunia. Wa yansawnal kubura, tua di kubur dan idunya bangunan mewah, semua orang senang berlomba-lomba. Wa yansawnal kubura, tetapi lupa kita kepada kubur. Padahal Rasulullah telah mengatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur merupakan pintu awal dari segala urusan akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan merupakan pintu akhir dari segala urusan dunia. Faman naja minhu ba'da aisaru, kata Rasulullah, apabila engkau selamat daripada siksa kubur maka bahagialah. Wa illam yanju fama ba'da asyaddu, kata Rasulullah, tetapi jika tidak selamat daripada siksa kubur, tunggulah azab yang lebih pedih lagi. Ini sidang jamaah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, kafa bil mauti wa'ida, cukuplah mati ini sebagai pengajaran buat kita. Sidang jamaah, tidak ada orang yang tidak akan mati. Tidak ada orang yang semuanya. Kullu nafsin za'iqatul maut, semuanya yang hidup ini akan mati. Maka oleh karena itu renungan buat kita, jangan memikirkan akhirat dulu. Siksaan kubur saja, sendiri saja di dalam kubur, betapa susahnya kita. Bean tanda pegahnya dengku ahlen lampu karu tebengeh tekawa PLN tepot langkama nyayang beraya kama. Bayangkan dalam kubur. Maka selalu orang-orang berdoa, Allahumma ja'al qabrahu rawzatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebuah taman daripada taman surga. Yuk doa. Mukatil mengatakan luasnya gepegah, luasnya taman surga dalam kubur gepegah yaitu 70 hasta. Luah kubur dan nyonya metek leke taman dalam jalan surga itu yaitu 70 hasta panjangnya. Berarti 20 meter. Temannya 20 meter rumah tu tanya rumah bantuan. Kahana meraya api. Tapi inilah namanya pemberian Allah. Nyorenungan ke kita nyotam leke kubunya bejek ke taman surga. Mam yang baik nak peluk ngai lima akai tak dulu. Apa habis waktu pun. Ya. Panena dengku taman surga timete urung kata tanom lain. Sampai yang timete kata tanom lain panena 20 meter. Nyan hai lu pikir. Tetapi kalau kita kembali apa pernyataan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas kepada sahabat yang lain bertanya, punekeun li Allah dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah tu pegah dalam Quran, bersegeralah kamu menuju masa keampunan di sisi Tuhanmu, yang dengan keampunan tersebut Allah memberi surga kepada kamu, tiap individu seluas langit dan bumi. Sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas, hai Ibnu Abbas, menyoti berada orang tabah surga, orang lain 4 surga, wajar secara logika. Tapi pugekeun le Ibnu Abbas, wahai para sahabat, bukankah
Rasulullah mengatakan demikian. Ya, tidak ada orang tabah surga keluar langit dan bumi diulah 4 surga. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan luasnya dunianya sebesar jarum, dibandingkan aras Allah Ta'ala raya dunianya ube jarum. Getanyang le Ibnu Abbas karena gepegah li Rasulullah aras Allah Ta'ala ibarat padang Arafah, padi boh dak jarum dunia ube jarum, aras Allah Ta'ala ibarat padang Arafah. Ditanya oleh Ibnu Abbas, berapa muat jarum? Jadi jangan sanksi. Ya, padik boh kan? Kemudian yuhibbunal mal wa yansawnal hisaba. Yang kepegah oleh Rasulullah, umat dong kepegah cinta tak ke harta, tetapi dia lupa kepada hisab. Arti hisab perhitungan, hitung oleh Allah, tengok audit. Yang kejut menyonat tim amal jerah mendung tengok. Rasulullah hanya pernah gelake kaya Allah. Yang kejut na doa Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, nuku belum dalam keadaan miskin. Khotim. Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, nuku belum dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, nuku mati dalam keadaan miskin. Wahsyurna yaumal qiyamah ma'al masakin. Nekumpul nepu sejahtera lun ya Allah tinggal ura kiamat dengan urang-urang miskin. Bahkan Nabi gelake miskin idunya kan dia tak urang. Yang kita nyawa yang nama to'ah narajia kikai tutup. Stop Pak. Assalamualaikum, selamat tiang. Mohon Pak surat-suratnya. Idunya kan yang Honda menanti urang tengen naik itu anak pulang meja anda Pak ipukoh jalan dah mana jabu ipukoh jalan dah ya jak kena yang contoh saja. Tapi kalau sudah berharta maka geken wa an malihi ma ainaktasabah wa fima nafaqatu. Dalam hadis lain, harta yang kau peroleh ditanya oleh Allah tengah, hai hambalun, dengan jalan bagaimana dan kemana saja engkau nafkahkan. Jadikan mudah. Yang kecil idonya kan dia tak ada. Orang gatin dengan orang kaya le dengan orang gatin dengku. Di orang gatin dengan tengah juga. Di orang kaya trok tapi payah datang tengku. Rumah spring bed Athena hantu lagi. Bang gejak bagle orang gatin hidup terangkang roi ia babah ini. Tak pegah kaji tak apa ke ube yang kaku ube yang kaku yang paling mengajak itu orang kangka kepusi rumah belum memang tak itu orang kanggok mengat ya ini contoh dah. Maka ini teman teh makna kesayangan kekayaan dan yang hakiki pada pribadi kita adalah ikhlas. Yang ikhlas mau sedekah ikhlas, dumpu ikhlas. Maka kata Imam Al-Ghazali termasuk dalam masalah bersedekah, bersedekahlah kamu seperti orang membuang hajat. Guyung mentedekah kita nyoba yubi ke gop apa saja berikhlas lagi urang kuliah hajat. Nah pernah urang kuliah hajat ikan-kan hana deku. Getuh ikan ni le. Untuk butuh lam hana. Gejurut perut-perut lam. Minyona yang paling kerit urang. Cak begitu tayang hati sagobi bunuh.
baku untuk diganti kanti yang berat hak kriau. Tetapi itulah perkataan Imam Al-Ghazali, bersedekahlah kamu seperti orang membuang hajat. Artinya urang buang hajat gejurut perut ikhlas taat. Ini sidang jamaah. Maka mandum-mandumnya terjadi kepada pribadi kita di dunia. Artiannya seperti yang kita katakan, bahwasanya hidup ini punya aturan, dan setiap aturan pasti ada sanksinya kalau kita melanggarnya, dan pasti ada imbalannya yang terbaik kalau kita menjalankannya dengan baik. Semuanya ini tidak lepas daripada makna perintah daripada Allah dan Rasulnya. Maka inilah sebagai penyampaian saya sudah melebihi 30 menit. InsyaAllah apa yang tersisa akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.